Oke, jadi pada video ini kita akan fokus membahas mengenai lapisan atmosfer. Atmosfer berasal dari kata Yunani, yaitu ada atmos yang artinya uap, kemudian spaira yang artinya lapisan. Sehingga atmosfer didefinisikan sebagai lapisan uap yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer juga memiliki komponen gas yang memiliki komponen berbeda pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Komponen-komponen gas di atmosfer berasal dari letusan gunung berapi. Hasil letusan ini menghasilkan gas nitrogen, CO2, dan sedikit oksigen. Kemudian pada zaman dahulu terdapat organisme fotosintetik. Ya, misalnya seperti tumbuhan yang mengolah CO2 menjadi oksigen. Kemudian oksigen yang dibentuk oleh organisme fotosintetik ini naik ke atmosfer. Yang selanjutnya membentuk lapisan ozon di atmosfer. Sedangkan komponen gas penyusun atmosfer pada saat ini itu berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini, komponen utama penyusun atmosfer adalah nitrogen dan oksigen, yaitu sebesar 78% untuk nitrogen dan 21% untuk oksigen. Sedangkan sebagian kecil sisanya diisi oleh gas argon hanya sebesar 0,93%, kemudian ada CO2 hanya sebesar 0,03%, kemudian gas-gas sisanya yang totalnya hanya 1%, yaitu ada neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon. Dari sini dapat terlihat perbedaannya. Kalau pada zaman dahulu kita hanya memiliki sedikit oksigen, sedangkan pada saat ini kita memiliki oksigen yang lumayan cukup, yaitu sebesar 21%. Ini adalah komponen penyusun gas di atmosfer. Ternyata di atmosfer juga memiliki komponen penyusun berupa padatan dan juga cairan. Kalau pada komponen padatan, kita memiliki debu. Kalau pada komponen cairan, kita memiliki tetesan air yang nantinya akan mengalami penguapan dan menjadi awan. Oke, jadi pada bagian ini saya akan membahas mengenai lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Di sini terdapat pada sumbu Y, yaitu ketinggian DPL atau ketinggian di atas permukaan laut. Ini saya kasih contoh permukaan lautnya misalnya di sini, sehingga titik nolnya ada di sini. Di sini terdapat 5 lapisan utama penyusun atmosfer, yaitu ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, hingga eksosfer. Kita bahas mulai dari yang paling bawah dulu. Pada ketinggian 0 sampai 10 km terdapat lapisan troposfer. Lapisan ini memiliki komponen utama uap air dan gas-gas atmosfer. Jadi uap air dan gas-gas atmosfer banyak terkumpul di sini, yaitu sekitar 80%. Kemudian di lapisan troposfer ini terdapat peristiwa hujan, angin, awan, dan juga salju. Kemudian lapisan yang di atasnya adalah stratosfer, yaitu terletak pada ketinggian 10 sampai 50 km. Komponen utama penyusun gasnya adalah ozon
atau O3. Pada lapisan ini terdapat sedikit awan dan juga biasanya pesawat terbang pada lapisan ini. Kemudian selanjutnya adalah lapisan mesosfer, yaitu terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km. Komponen utamanya adalah ozon, tetapi memiliki sedikit ozon pada lapisan ini. Fungsi dari lapisan ini adalah sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Biasanya, meteor habis terbakar di sini. Kemudian, di atasnya terdapat lapisan termosfer, yaitu terletak pada ketinggian 85 hingga 500 km. Komponen utamanya adalah oksigen atau O2. Fungsi dari lapisan termosfer ini antara lain sebagai pelindung bumi dari sinar UV. Kemudian biasanya teleskop Hubble atau NASA itu terdapat pada lapisan termosfer. Kemudian lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Selanjutnya adalah lapisan paling luar, yaitu eksosfer, yang terletak antara 500 sampai 1000 km. Komponen utamanya adalah gas hidrogen atau H2. Biasanya di sini terdapat satelit-satelit buatan. Pada lapisan ini juga terdapat sedikit molekul. Untuk mengenai hal ini, kita akan membahas di video selanjutnya mengenai pengaruh ketinggian terhadap jumlah molekul. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas, yaitu sekitar 2200 derajat Celcius. Jadi setelah ketinggian lebih dari 1000 km, kita sebut sebagai luar angkasa. Di samping 5 lapisan utama penyusun atmosfer ini, terdapat juga lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer ini terletak di antara lapisan eksosfer, termosfer, dan juga mesosfer. Untuk detail lebih lanjut mengenai lapisan ionosfer ini, saya akan membahas di video selanjutnya. Oke?